Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadewa dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang iptek. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan iptek di Indonesia, berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai suatu di antara negara berbagai di Asia, penggunaan teknologi Indonesia sangat pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Misalnya teknologi konstruksi sistem cakar ayam, jembatan sosro bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia punya satelit. Satelit Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik SKSD Palapa. Setelah dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Telepon seluler yang kamu miliki sekarang sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat yang sering disebut SMS. Awalnya jenis telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS, namun karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem global sistem mobile yang disebut GSM. Pengguna GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler, Business Travel Station (BTS) yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks dari yang hanya menerima panggilan dan mengirim pesan, menjadi perangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Televisi jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampai informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nicolau Pichau yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari suatu tempat ke tempat lain pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia yang sebelumnya disebut TVRI, yang kemudian mengalami pengembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa swasta, yaitu RCTI, SCTV, TPI, NTV, TV7, Global TV, dan masih banyak lainnya. Komputer dan internet pada tahun 90-an berkembang di Indonesia, ditandai dengan perkenalannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan berbagai komputer yang terhubung langsung. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Sebagai contoh, ada fasilitas email, chatting, dan dengan ditemukannya teknologi Voice on Internet. Di jaringan internet, kita semua bisa melakukan pembicaraan telepon jarak jauh dan sambungan langsung internasional yang mudah dan murah. Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 19. Di bidang perdagangan, bisa juga membuat situs internet website untuk mempromosikan produk dan jasa di internet. Selanjutnya, produsen dan konsumen bisa melakukan transaksi dagang atau aktivitas jual beli produk
jasa melalui jaringan internet yang disebut dengan e-commerce. Teknologi 4G membahas jaringan internet dan seluler tentu tidak lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Benar, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Barat, Profesor Dr. Khoirul Anwar di Indonesia. Nama Khoirul mungkin dikenal sebagai tidak terlalu terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan negara lain. Profesor lulusan Teknik Elektro ITB tahun 2000 ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Teknologi Jepang. Saat berkuliah di Jepang ini, Khoirul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 3G. Lewat temuannya, seluruh pengguna internet dunia merasakan manfaat begitu besar, ya, kecepatan transfer data dan efektif penggunaan perangkat seluler. Perkembangan teknologi transportasi. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi, yaitu transportasi darat. Diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang didirikan pada tahun 1973 adalah tol Jakarta Bogor Ciawi, dan masih banyak pembangunan jalan tol yang masih berlangsung hingga sekarang. Selain jalan tol pada tahun 1995, telah diresmikan penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 220 km per jam Jakarta-Surabaya, yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam, dan sampai sekarang telah berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, kereta rel listrik, KRL dan MRT. Transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia selama upaya dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Transportasi udara ditandai dengan semakin mudahnya dan semakin cepatnya perjalanan melalui udara, baik antar pulau maupun negara, yaitu dengan tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Airlines, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan lain-lain. Maskapai penerbangan Indonesia memakai berbagai jenis pesawat penumpang seperti MD-2, Boeing 737, 400, dan Fokker 28, dan Indonesia memiliki instruksi pesawat terbang Nusantara IPTN di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak dari perkembangan iptek Indonesia di berbagai bidang di atas tentunya membawa dampak bagi perubahan kehidupan manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif perkembangan iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan efisien dalam interaksi sosial masyarakat, peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan. Perusahaan atau industri dapat menjual produk lebih luas lagi, bersaingannya harga barang di pasar global, meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan beberapa contoh dampak negatif perkembangan iptek ialah munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, menimbulkan kecenderungan sikap antisosial, munculnya hoax atau berita bohong dan diinformasikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.